Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku sudah ada di cafe yang enak banget ya, namanya Weekend Coffee. Meskipun ini hari Selasa, dan di sebelah aku ada bestie aku yang pasti ini, aduh pokoknya penyanyi dangdut ya. Penyanyi dangdut, tapi juga politician sekarang, dan juga ya pasti semua pasti pada kenal, siapa lagi kalau bukan Selfie Kitty. Yeay. Halo. Gimana? How is your life? Aman-aman aja Kak. Aman ya. Aman. Tapi kalau ngelihat Selfie itu cantiknya tuh khas banget Jawa Barat ya. Sunda. Sunda. Secara asli orang Orang Tasik. Tasik. Tapi orang Sunda emang kelihatan banget ya. Iya. Kalau aku tuh Kalau orang Sunda Menigelis. ya. Oh, Menigelis. Meniramah ya. Dan aku baru kenal karena ternyata Selfie ini umurnya tahun 93 ya Allah, beda cuma 3 tahun sama Feral. Jadi mesti manggil aku tante loh mesti. Oh gitu ya. Berarti Farel umur 20. 7, 28. Oh, iya, benar-benar. Dirimu 30 kan? Aku 31 tahun ini. 31 ya. Jadi gimana pencapaian umur 31 tahun? Apa aja yang udah disyukuri dan belum tercapai? Banyak lah yang pasti kalau disyukuri kan. Yang belum tercapai juga masih banyak. Tapi aku tetap jalan lah pada jalan yang saat ini menurutku benar dan banyak positif untuk aku, ya aku jalanin. Jadi sekarang udah umur yang kalau kepala 3 itu ya aku rasain ya. Jadi kayak lebih santai, lebih kalem. Kalau dulu kan kayak di bawah 25 tuh yang masih menggebu-gebu, ambisinya yang wah gitu kan, pengen ini harus dapat. Kalau sekarang udah punya anak juga, jadi kayak lebih ya udahlah. Terus kayak lebih menghindari konflik atau mungkin drama-drama lah kalau bahasa anak sekarang. Jadi kalau sekarang ya santai aja lah gitu. Oh gitu. Jadi lebih bijak lah ya. Lebih bijak. Apa yang membuat seseorang bijak? Kan ada tuh, ada titik klimaks di mana akhirnya gue harus memilih jalan nggak ngoyo dan lain sebagainya. Pasti ada dong. Pengalaman sih, pengalaman yang bikin aku akhirnya jadi kayak ngelihat sesuatu ya. Misalkan ya aku lagi pengen sesuatu yang kayak aku bener-bener mau, tapi ternyata banyak pertimbangan atau yang sebenarnya itu nanti aja lah bisa aku tidak dulukan dulu. Yang ini dulu yang menurut aku yang penting, kebutuhan dulu apa, terus keinginan aku bisa dibelakangkan lah gitu. Jadi terus untuk anak juga lihat perkembangan, terus banyak sih Kak yang buat aku jadi lebih bijak dan lebih menerima apapun itu di usia aku sekarang gitu. Jadi lebih kalem lah gitu, Tapi kan pasti ada nih, apa peristiwa yang membuat akhirnya aku harus jadi orang yang bener-bener santai tapi serius kan gitu ya kan. Soalnya nyalek juga kan, berarti kan ngebagi waktunya, ngebagi perasaannya itu kan harus pinter-pinter lah ya. Ya mungkin itu salah satunya deh. Jadi nyalek ya. Nyalek ya. Jadi di lapangan itu kan banyak ketemu orang-orang baru, ya kan. Jadi ketahuan di karakter satu-satunya. Aduh, bingung juga kalau aku hadapin satu-satu kan nggak mungkin. Tapi itu jadi pembelajaran malah buat aku. Jadi aku lebih tahu, oh ngadepin orang ini harus kayak gini. Oh aku harus bagaimana bisa mengamankan atau misalkan ya di lapangan itu biar nggak ada keributan harus gimana. Jadi lebih banyak belajar lah aku dalam politik ini ya. Beda-beda lah. Kalau dulu mungkin aku di entertain, ya itu aku cuma taunya ya baca naskah, acting, tuntutan. Ya di politik juga sama, tetap ada tuntutan ya harus bagaimana di depan masyarakat. Tapi ya itulah salah satu aku jadi lebih kalem dan bijak itu mungkin setelah bertemu banyak orang kali ya. Udah tahu karakter masing-masing di dunia politik tentunya gitu. Siapa sih yang nyemplungin? Kan biasanya orang seusia 30 kayak apalagi masih cantik. Karena ke dunia politik kan beda banget. Betul. Kecemplung ya. Jadi aku pikir jadi udah nanggung gitu loh. Maksudnya kayak dulu kan aku taunya ya udahlah, aku juga pas pertama aduh gue mau ngapain sih gitu kan. Tapi pas aku jalanin ya mau nggak mau, pertama udah di dalamnya, kedua ya tetap aku harus jalanin mau bagaimanapun caranya kan, ketiga ya pastilah ada ambisi juga lah, pengen menang atau bagaimana. Cuman ya balik lagi sama diri kita, kalau misalkan kita nggak ikhlas jalaninnya nggak bisa juga Kak, tetap ada perlawanan sama diri sendiri gitu loh. Kan yang paling susah itu melawan diri sendiri ya kan. Jadi kayak misalkan aku pernah kemarin-kemarin tuh ngalamin kayak aduh gue tuh, aduh gimana ya, aduh kebanyakan ininya lah gitu. Ternyata pas aku udah ikhlas, aku jalanin,
ya udahlah, bisa dicari lagi nanti misalkan. Kan di politik ini kan udah pasti kita ngomonginnya nominalnya bukan nominal yang kecil kan. Itu satu. Yang kedua waktu juga, harus meninggalin anak dan segala macam, kerjaan juga. Yang harusnya aku misalkan syuting film, syuting ini nggak bisa kan. Akhirnya ya itu kan suatu pengorbanan kita gitu, perjuangan kita juga gitu. Yang sebenarnya juga kita belum tahu nih akan mendapatkan hasil yang baik atau enggak. Cuman aku jadiin ini semua pembelajaran dan pengalaman aku aja. Siapa tahu nanti ke depannya misalkan kalau misalkannya aku sudah jadi aku tidak ada dalam partai yang ini misalkan, terus bisa lagi di partai yang lain, aku udah punya bekal gitu, setidaknya udah tahu gitu. Emang ada rencana pindah partai? Enggak sih, ini kan kita bicara. Sekarang darahnya masih biru sih. Iya gitu. Enggak, tapi kan biasanya ada dong gitu, passion gitu. Gue mau memperjuangkan ini. Secara kan kalau kalian tahu ya guys, Selfie ini pemenang dari Mamma Mia kan. Dulu pernah masuk Mamma Mia. Iya, maksudnya tapi kan menang juga kan? Enggak, dulu aku eliminasi di 7 besar. Iya, tapi itu kan termasuk udah Tetap lah ya. selected banget dari sekian banyak orang. Ribu, ya, Berarti kan betul. jiwa fighter udah ada karena ikut competition kan. Nah, sekarang kan sama competition. Iya. Bedanya apa gitu? Competition di politik sama competition di dunia entertainment. Waduh, kacau deh pokoknya. Nah itulah makanya kesiapan kita seperti apa menghadapi, Mental, ya? menghadapi cobaan-cobaan lah. Justru kan kakak juga sama lah di politik juga kan. Jadi kita tuh malah lebih banyak berantem sih, kayak ribut mungkin ya. Dalam satu ini kan, dalam satu internal. Iya, dalam internal juga apalah masalahnya gitu kan. Ada yang dipersulit lah ininya atau mungkin di lapangannya juga pengen Ada aja gitu ya. Ada aja gitu. Izin lah ini lah. Aduh, ampun-ampunan deh. Kalau Beda jadi lah. artis kan enak ya, Kalau tau jadi artis beres, enak. punya readers. Nah, jadi apa passionnya? Apa ingin memperjuangkan industri musik? Biasanya kan ada dong yang ingin diperjuangkan kalau masuk politik ya. Gitu. Kalau aku mungkin karena lihat dapilku juga kampung halaman sendiri. Oh. Di Tasik itu kan kampung halaman aku nih, Enak asli dong. kan. Jadi keluarga jadi relawan dong. Betul. Jadi memang di luar jaringan aku sendiri, alhamdulillah lah banyak lah suara aku juga gitu dengan notabene aku orang baru gitu ya, orang baru dalam politik, terus suara juga alhamdulillah, tapi kita kan belum tahu keputusannya nanti kan. Masih perhitungan guys. Masih perhitungannya, aku perjuangkan ya kalau melihat kondisi di dapil gitu ya, aku kayak lebih ingin membantu perekonomian lah di sana tuh, jadi banyak UMKM atau mungkin kan Tasik itu kan banyak khas-khas tuh kayak mukena, terus kerajinan juga. Nah itu tuh mereka tuh kadang udah ekspor ya? Justru belum. Jadi mereka tuh kayak bingung ini kemanain sih mereka produksi. Nah mereka tuh produksi segala macam, tapi mau kemana ini nggak ada wadahnya gitu. Nah siapa tahu kalau misalkannya aku ada rezeki di situ, ya setidaknya bisa membantu menjalurkan lah atau kemana lah gimana caranya supaya UMKM di Tasik ini dilirik lah gitu kan. Gak hanya cuma dijualan di Raja Polah lah tempatnya gitu. Aku kan juga pengen nih kerajinan Tasik tuh juga menembus kemana kayak kan bisa jadi internasional lah, betul gitu. Jadi selain UMKM apa lagi nih? Jadi industri musik malah nggak pingin gitu? Kan kalau Anang kemarin kan undang-undang permusikan. Nah kalau dirimu apa? Kalau aku tadi salah satunya. Yang kedua ini karena melihat ibu-ibu tuh di sana itu kan ya banyaknya ibu rumah tangga segala macam, ingin membantu kayak jual sembako atau ada program pasar murahnya lah gitu loh. Karena harga sembako naik guys. Nah itu dia kalau ibu-ibu tuh ya biasanya ke situ gitu. Jadi pada suka komplain aku lihat gitu ya di dapil tuh kondisinya, Bu apa Bu di sini yang biasanya di sini mah sembako mahal, minyak segala macam. Waduh. Udah gitu oh ya udah berarti aku harus memperjuangkan itu gimana caranya. Tapi kan kalau misalkan kita jadi pun lihat komisinya kita apa dulu kan. Yang penting kalau misalkannya kita ditakdirkan untuk duduk ya kita harus siap lah intinya dalam komisi apapun gitu. Nah, apapun nanti bantuan programnya pun ya udah sesuai aja dengan komisi yang terkait lah. Pasti gitu banyak kan. program pro rakyatnya guys. Tuh. Nah, itu yang memang kalau kita ngelihat banyak banget kan artis tuh di underestimate gitu ya. Modal cantik doang, nanti otaknya. Nah, apa yang bisa dibuktikan oleh seorang Selfie ya? Nanti kalau seandainya terpilih kan perhitungan masih terus berjalan. Ya apapun akan aku perjuangkan lah. Tapi betul kata kakak, artis itu dipandang sebelah mata lah. Seolah-olah kita tuh emang kayak nggak punya value atau apapun itu. Padahal dia nggak tahu punya ya. knowledge gitu ya. Gitu ya di belakangnya itu kan perjuangannya itu kan lu nggak usah tahu deh. Gua udah sampai mana, gua ngapain aja gitu kan. Aku sampai tidur di rumah warga sampai gitu nggak? Nggak.
Hah? Iya juga, Serius? tapi tetap masih saudara Oh lah, iya, gitu tidur di rumah kan. saudara sama aja Iya, lah ya. sama aja lah ya, Tapi maksudnya kan benar-benar keluarga. totalitas lah kemarin ya. Kak, aduh Kak, bener-bener. Aku Tapi tuh dapilnya jauh-jauh Kak. boleh tahu nggak berapa uang nyalek? Ini kan lagi rame nih. Ya kalau dari masa kampanye ya, Iya. dari masa kampanye ya habis berapa ya, 300 apa. Wih, termasuk murah loh DPR RI. Justru aku, enggak, aku provinsi. Oh provinsi. Betul. Oh oke, ini kita start dari provinsi. Dari bagus provinsi juga dulu, ya. aku nggak mau Oke, langsung oke. jebret ke RI karena Iya, pertama juga aku nggak siap juga Kak. Iya, Satu ada yang udah lebih pengalaman lah, ada incumbent kan. Iya. Ya udah kita mulai dari provinsi, coba kita lihat juga popularitas kita tuh di sana gimana nih. Sekarang dengan udah adanya- berapa? Apanya? Suara udah masuk 20 berapa? ribuan lah. Oh banyak dong. Ya, makanya. Target berapa BPP-nya? Kalau Harus berapa? satu kursi itu 50 ribu, sekarang udah 77 ribu ya. Siapa tahu kita bisa Ya. jadi 2 kursi ya. Karena semuanya petarung di dapilku, Iya, semuanya ada nilai suaranya gitu. Iya, iya. Tapi kalau aku ngelihat ya mudah-mudahan, soalnya Selfie tahu banget aspirasi. Yang paling penting itu. Betul. Biasanya politician guys, pintar tuh karena sering turun ke masyarakat Betul. ya. Karena dunia politik bisa dipelajari Di lapangan. di lapangan. Nah, jadi aku mau nanya, jadi seorang Selfie ya, politik udah, dunia entertainment udah, apa yang belum? Yang pingin banget. Aku sih pengen nanti kalau udah ini bisnis juga sih Kak. Oh ada. Emang Ada. sekarang belum ya? Dulu mungkin kayak bisnis-bisnis, kalau kita kan cuman kalau dulu artis nih kita bicaranya kita memanfaatkan followers. Jadi aku kayak jualan baju pernah, Oh. ikut kayak bisnis bareng-bareng sama teman-teman, buka tempat olahraga pernah. Oh. Terus kayak jualan produk juga, apa jamu atau segala macam. Udah aku alamin semua, cuman kayak nggak diseriusin tuh karena ya tahu sendiri namanya masih muda gitu Iya, kan, iya. belum yang Bosenan. bener-bener bosenan. Padahal tuh kalau jualan baju aja tuh kayak ramai banget bener Iya, itu. iya, iya. Kita tinggal live aja orang Nah tuh sekarang pasti- apalagi kan cuma tinggal live doang, modal itu doang. Jadi ingin ada bisnis ya. Ada lah, cuman yang benar serius lah gitu. Cuma Apa? kalau sekarang ya mungkin tempat kopi Oh. gitu kan, atau tempat olahraga juga balik lagi. Iya, Cuman dulu karena aku sekarang- tahu ya, yang namanya Selfie itu naik motor bisa, olahraga bisa, apa yang nggak bisa, ya kan? Jadi ngerasa nggak sih udah menjadi perempuan alpha? ngerasa. Ngerasa ya. Jadi, Jadi biasanya perempuan alpha tuh ada weakness-nya loh ya. ada. Apa yang dirasa? Jujur ya, Heeh. kalau perempuan alpha itu nggak tahu ya, ini kata orang juga, aku suka denger aja. Susah, bukan susah, jarang menjalin hubungan atau relationship sama pasangan tuh awet gitu. Kecuali dapat yang lebih beyond dari dia. Bisa jadi, cuman kebanyakan cewek alpha itu ya gitu Kak, kayak kebanyakan mungkin ya terlalu banyak bertemu dengan orang dan mengatur tim lah gitu, ambil lah contoh. Jadi Leadernya ke bawah. Oh. Jadi ya begitu, sering ngatur, sering apa karena udah biasa begini begitu loh, begini ya, gue mau tau ya gitu. Ke pasangan pun kebanyakan jadi ikut-ikutan karena ke bawah. Menurutku ya, aku karena ngerasa aku juga emang kayaknya gue alpha banget deh. Apakah memang begitu ya cewek yang udah masuk politik ya? Tapi kan kalau selama positif nggak apa-apa, tinggal tergantung pasangan yang ngerasa itu dikontrolling apa enggak, kan gitu masalahnya aja. terima atau enggak. Biasanya tuh Nah, kebanyakan laki-laki tuh enggak nerima. kalau perempuan one step forward. Karena itulah Padahal maksud makanya. kita membantu kan ya. Harusnya yang cerdas mungkin begitu ya Kak, tapi kebanyakan yang tapi tetap Kak, ego laki-laki tuh pasti ada. Iya, Apaan sih iya. cewek gitu kan. Aha. Kok gini-gini banget, nah pasti ada gitu juga. Sama kan laki-laki pengen di atas terus gitu. Kita sebagai perempuan Jadi ya marahnya di bawah kesimpulannya juga. Kalau untuk saat ini ya udahlah, jalanin aja lah. Mau apa, mau bravo apa juga. jadi intinya pokoknya Selfie udah tahu ya apa yang akan dituju. Yang paling penting itu guys, jadi perempuan itu harus tahu apa yang akan diperbuat itu untuk masa depannya sendiri. Betul. Dan yang lainnya pasti ngikut. Nah ini ada banyak banget yang ngefans sama Selfie, aku bacain ya. Mau dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak Oke, apa-apa. oke. Ini dari Putri_Nadalsa 29. Mbak Silvi masih aktif isi acara dari panggung ke panggung nggak sih? Dan apakah visi misinya yang akan diwujudkan ketika menjadi caleg? Tadi kan udah dibahas sedikit, Udah tapi dibahas. visi misinya mungkin ya. Kalau jawab nih, kalau panggung ke panggung justru pas kemarin lagi masa Kampanye. pemilu atau kampanye itu udah jarang, kecuali kalau aku isi acara dalam partai gitu kan, nyanyiin gitu-gitu aja. Kalau visi misi udah pastilah pengen yang bagus, yang baik demi kemajuan
di wilayah dapilku, terutama Tasik Kota dan Kabupaten, bisa membantu juga untuk program-program pemerintah Jawa Barat supaya berjalan gitu kan. Justru adanya aku, perwakilan ini ya supaya bisa menjadi jembatan juga, menyampaikan segala aspirasinya gitu kan. Terus juga ingin membangun lah atau menciptakan gitu kan perubahan yang lebih baik lagi. Bukan berarti kan perubahan yang sekarang juga nggak baik, bukan. Cuman siapa tahu dengan adanya aku juga bisa membantu untuk menggapai segala aspirasi atau ibaratnya pengajuan dari masyarakat di Tasik Kota dan Kabupaten dari jaringan aku ya khususnya gitu. Tapi ada pengembangan diri juga dong. Kayak dulu mungkin jarang baca koran, sekarang mau nggak mau berita bener politik. Kak, bener. Kayak sekarang pakai kacamata nih guys ya. Iya bener, tapi bener Kak. Iya, dulu kan? aku nggak suka, dong. aku nggak Iya, suka kan? baca. Dulu aku nggak suka baca, anti banget pasti ya scroll handphone. Sekarang gue harus baca loh. Iya. Mau nggak mau baca, bener. Tapi ngerasa itu bagus nggak sih buat kehidupan? Jadi ada beberapa buku yang memang jadi kepribadian jadi lebih bagus juga, baca ya berita-berita politik juga Kak. Sekarang udah otomatis kalau lihat handphone pun karena yang kita dicari itulah. Udah dan bukan selalu berita gosip munculnya ya? itu terus Iya. gosip aku nggak pernah. Iya. Tapi bagus lah di umur 30. Waktu itu aku umur 37 loh guys, jadi anggota DPR. Jadi you start earlier, bagus lah. Cuma ini di dunia politik udah seizin suami kan? Udah dong. Udah ya, jadi nggak ada masalah ya Nggak sama ada, itu ya. aman. Oke, ini pertanyaan kedua, Ramadan Nalfaresi. Siapa orang yang paling ingin kamu ucapkan terima kasih karena kebaikannya selama ini? Dan siapa yang paling ingin kamu bahagiakan saat ini? Percayalah setiap kebahagiaan yang kamu berikan kepada orang lain akan kembali kepadamu. Bahkan dalam bentuk yang lebih indah. Pada hakikatnya apa yang telah Allah berikan itulah yang paling terbaik. Allah lebih mengetahui. Berceritalah kepada Allah. Dia tidak memeluk ragamu, tapi dia menenteramkan yang di dalam dadamu. Kayaknya dia tahu banget nih perasaannya di selfie ini. Fansnya nih, fans beratnya nih. Gimana tuh, Say? Yang pertama sih aku ingin mengucapkan terima kasih tuh kepada papaku kali ya. Dalam masa perjuangan aku ini dia benar-benar berjuang, berkorban. Ya walaupun aku tahu papaku juga punya kapasitas sendiri gitu kan. Jadi tapi lihat perjuangan beliau tuh luar biasa sih. Walaupun aku sering berantem sama dia gitu kan, tapi tetaplah yang pengen aku ucapin terima kasih tuh atas perjuangan aku. Pertama papaku, kedua keluargaku, yang mungkin ketiga anak aku juga sih. Walaupun dia belum mengerti, tapi dia sudah dipaksa untuk tahu kondisi mamanya tuh bahwa mamanya tuh lagi berjuang juga gitu kan. Secara tidak langsung, aku pengen nangis kalau ngomongin anak. Karena gitu. anak satu-satunya kan. Ya kalau bahagia ya pasti untuk anak aku lah. Iya. Tapi anak ini mau dijadiin apa sama Selfie? Karena kan anak laki, apalagi satu-satunya, pasti harapannya kan fokus kepada dia kan. Sekarang Selfie berjuang di politik dimanapun kan outputnya buat anak kan. Udah pasti aku pengen yang terbaik lah untuk dia kan. Walaupun dia masih kecil, tapi aku juga pasti pengen sesuatunya atau Jadi kalau ngomongin anak nih ya ibu tuh paling nggak bisa. Itulah ibu ya? guys, karena itulah. Ya, cinta pertama anak laki itu ibu loh. Nanti dia kalau gede dia pasti bisa appreciate apa yang dilakukan Selfie capek-capek gini kan. Iya, jadi kan? Ya aku melakukan ini semua juga bukan buat siapa-siapa lagi kan. Pasti buat anak juga, buat masa depannya dia. Kalau memang aku ditakdirkan gitu kan ya sama Allah untuk bisa menjadi seseorang yang sukses gitu kan, walaupun dalam arti sukses di bidang apapun lah gitu. Udah otomatis itu mah semua aku lakukan juga untuk anak sih. Karena sekarang kan aku udah punya keluarga sendiri kan gitu. Kalau mungkin bicara dulu ya pasti udah buat keluarga aku gitu. Kalau sekarang kan aku punya anak gitu yang harus aku perjuangkan, aku harus besarkan gitu kan. Gitu. Tapi ada guilty feeling nggak sama anak pada saat ini dengan situasi yang sekarang? Karena kan banyak hal yang nggak mudah ya sebagai ibu tuh memutuskan segala sesuatu tuh bukan karena diri sendiri, emosi, tapi kan ada faktor anak. Mungkin sekarang dia nggak ngerti, tapi someday kan. Ada lah Kak, harusnya kan dalam masa umur yang sekarang ya Bizar tuh belum 5 tahun tapi baru kemarin ulang tahun tuh justru kita harusnya tuh selalu ada lah dalam
tumbuh kembangnya dia. Cuman kan ternyata aku harus dipaksa untuk berjuang juga dalam kontestasi kemarin itu kan. Ya izin tetap izin walaupun aku tahu dia juga pasti sedih. Kadang aku suka nanya sama mbaknya gimana gitu ya. Kadang suka mama aku nggak ada, mama aku kerja gitu kan, kasihan juga kan Kak. Ya udah pas makanya aku pulang tuh kalau misalkan lagi nggak di dapil tuh weekend mau apapun tuh aku selalu usahakan untuk jalan sama dia kemana gitu. Jadi adalah waktu-waktu yang gitu untuk bareng sama dia. Tapi kalau ngobrol-ngobrol berdua, apa yang selalu dia ingin sampaikan sama mama? Mama jangan terlalu sibuk atau apa? Biasa anak kecil kan? Iya, contoh kayak semalam ya. Semalam aku lagi nidurin dia. Terus aku kan harus masih angkat telepon nih. Terus dia ngomong gini, "Mama udah dong teleponnya." Oh ya? Udah kayak gitu. Iya, oke sayang gitu. Aku kan mau tidur gitu. Dia udah ngomong gitu, "Oke sayang, aku minta maaf deh," gitu. Dan aku selalu bilang kalau misalkan lagi tidur berdua gitu ya. "Maaf ya. Mama kerja terus ya," gitu kan. "Iya mama kerja terus, aku Bijay kan pengen main," gitu. Sedih banget gitu kalau ngomong gitu. Ya udahlah, yang penting aku minta maaf bahwa aku nggak ada waktu. Tapi kan ini aku sama Abijay main lagi, namanya kan Abizar, tapi aku Abijay gitu. Ngerti sih Kak. Ganteng Emang harus banget loh tuh anak. Amin, makasih ya. Oh jadi intinya memang sebagai ibu kita mesti pinter ya, pinter untuk ngebawain bahwa kita nih niatnya adalah untuk masa depan dia. Betul. Meskipun waktu yang hilang itu, aduh kalau disuruh pilih ya, Iya kan? ini belum jadi anggota DPRD loh guys. Betul. Nanti kalau tiba-tiba anak sakit di saat kita harus keluar kota, demi itulah. bangsa dan negara tuh gimana coba? Ayo, udah dipikirin ya berarti ya. Iya sih, itu udah dipikirin pasti ya, namanya hidup kan pasti pilihan kan Kak. Iya. Ya Ya dibawa udah. aja nggak apa-apa kok. Iyalah, harusnya dia udah besar sih. Harusnya udah ngerti juga kan Kak dia, harusnya ya. Sekarang aja dia udah ngerti kok, mama kerja ya. Kalau nggak ada di rumah, mamaku kerja gitu. Udah pokoknya dia taunya aku kalau nggak ada di rumah kerja aja. Gitu. Wow. Ya gitulah guys ya, tapi ini di Vena Melinda Channel aku yakin banyak banget pasti ibu ya yang dilematis kalau dia bekerja. Nah ini ada pertanyaan dari Putri_Setia29. Apa sih yang membuat Mbak Selvi Kitty itu tertarik terjun di dunia politik? Apakah dengan itu akan berhenti bernyanyi? Kenapa aku ada di politik sekarang? Pertama mungkin ya, aku ngelihat ya gini, maksudnya gini. Aku ingin berbuat baik untuk banyak orang. Aku juga ingin memberikan manfaat untuk banyak orang. Karena mungkin ini adalah jalanku melalui partai politik yaitu PAN gitu kan, menjadi wadah juga untuk aku bisa terjun ke lapangan dan melihat kondisinya seperti apa di lapangan. Dan ternyata aku pun belajar juga sekaligus secara otodidak sih jujur kan Kak. Learning by doing ya. Jadi aku tahu tuh ya sedikit walau sedikit demi sedikit, dan aku sampai jadi ngerti itu mah bener-bener oh jadi begini politik itu, oh ternyata begini, oh iya jadi banyak oh-ohnya lah setelah aku terjun. Ya itu mungkin salah satunya ya, karena kalau misalkannya untuk pribadi nih berbuat baik mungkin aku juga suka lah ya, itulah banyak lah, nggak usah diceritain. Tapi kan kalau konteksnya sekarang aku adalah seorang seniman, ya untuk berbuat baik ya bisa aja tanpa harus melibatkan partai atau mungkin orang banyak, justru karena ada wadah ini jadi ada kesempatan bisa berbuat lebih banyak lagi. Nah kalau untuk pribadi mungkin aku udah ngerasain sendiri lah, nggak usah nggak usah dikasih tahu sebagai ini loh kebaikan gue segala macam. Justru kalau misalkan kita ada benderanya lah ya istilahnya lebih enak kan. Ada gitu. kendaraan Ada politiknya ya. gitu. Karena biasanya banyak orang nggak tahu ya, kalau artis tuh justru biasanya malah jujur loh kalau berpolitik, karena bisa Gitu ya? kerja yang lebih susah loh. Iya loh, kita nyanyi susah ya kan, Benar. apa-apa tuh pakai proses panjang gitu. Jadi Benar. ya mudah-mudahan jarang kan ada kasus korupsi yang artis gitu pelakunya ya. Ya kita rata-rata malah menyumbang kan ide-ide mungkin kayak dari industri musik. Tapi menurut dirimu apa yang mesti diperbaiki di industri musik khususnya dangdut ya gitu. Kan sekarang kita lihat memang Korea Selatan juga banyak kan, tapi sudah mendunia. Ada nggak sih mimpi bahwa pemerintah bisa support kita untuk industri musik, terutama dangdut gitu, untuk bisa go internasional? Ya aku bukan mau nyalahin pemerintah juga, susah juga sih Kak. Jangankan dari pemerintahnya gitu ya, dari labelnya sendiri aja.
Aku nih ya sebagai penyanyi dangdut nih, ya bukannya aku mau menjelekkan label-label ada di Indonesia, enggak. Cuma tapi itu kan fakta kan. Tapi itu fakta. Jadi kayak kita aja sebagai artisnya itu jarang dapat perhatian. Misalkan ya balik lagi sih, buat siapa-siapa yang menguntungkan mungkin itu yang akan diperhatikan. Terus nggak ada misalkan untuk promo segala macamnya tuh, apalagi sekarang TV susah banget nih Kak, udah jarang orang nonton untuk TV promo kan. ya. Untuk promonya tuh juga harus diperhatiin. Sekarang kan udah zamannya digital nih ya, harus gencar gitu kalau memang serius. Nah jadi jangankan di dalam tingkat pemerintah lah, dari lingkungannya aja tuh udah susah buat penyanyi dangdut, apalagi Kak kalau sekarang kita bicara untuk event-event tertentu ya kayak pemilu, mungkin rame penyanyi dangdut, tapi kalau misalkan dalam digitalnya misalkan ada YouTube lah ya, sekarang ambil YouTube, dari situ aja kita belum jelas, nggak tahu sih kalau label lain ya, maksudnya kayak persenannya itu berapa persen sih? Tapi royalti kan harusnya Iya royalti itu maksudnya, jadi kayak nggak tahu nih, kebanyakan tuh mungkin beberapa artis juga nggak tahu royaltinya itu dapat berapa dari digitalnya itulah yang harus diperhatiin. Kalau sekarang mungkin aku udah paham ya, kalau dulu mungkin aku nggak paham, makanya ya sainsen aja kan. Justru itu yang sekarang harus diperhatiin karena zamannya udah berubah. Royalti kita dapat dari media YouTube salah satunya, kita harus jelas dapat berapa persen, jangan sampai akhirnya setelah berjalan terus tiba-tiba gue mau lihat dong kok YouTube gue banyak nih yang viewers 5 juta misalkan, gue dapat apa nih, gue dapat berapa, oh cuma dapat segini. Waktu di kontrak itu nggak ada ya tentang? Ada, cuman kebanyakan mungkin beberapa tidak mengerti itu, termasuk saya. Maksudnya nih, aku jadi cerita platformnya pengalaman. apa aja gitu. Aku nih cerita nih pengalaman aku. Pas aku tanya salah satu itu ya label tuh, gue dapat apa nih? Viewersnya banyak nih, 2 juta, 3 juta lagu gue. Kok kecil banget, dapat apa nih gue dengan, nah gitulah. Jadi harus benar-benar ngerti untuk mungkin regulasinya ya. Ya itulah salah satunya. Nah itu mungkin yang harus diperjuangkan saya. Harusnya deh royalti itu penting. Nggak tahu deh aku ya, masuk dalam undang-undang permusikan apa enggak, yang sekarang memang akhirnya belum juga kan. Harus sih sekarang digital, zaman digital ini harus diperhatiin masalah royalti. Lo mau tayang lagu kita di salah satu stasiun bukan TV, off air aja ya. Bukan off air aja, lo tetap harus dapat. Mau di YouTube kayak mau dipakai di iklan kayak mau e-commerce segala macam, harus dapat. Memang itu bukan lagu kita, tapi kita yang nyanyiin dong, betul. Tapi tetap ada labelnya juga. Nah kitanya dapat berapa itu harus jelas. Menurutku ya, jangan sampai ya kayak aku juga. Makanya kalau di luar negeri kan pemain film juga kaya-kaya, apalagi musik. Makanya kan, karena mereka mah dikasih. Dia sudah meninggal juga itu ahli warisnya masih. Itu. Oh jadi itu belum jadi PR ya? Jadi PR. Oke, mudah-mudahan nanti ya Ibu Sylvie yang terhormat ya. Nih ada pertanyaan nih, boleh dijawab boleh enggak, dari Ratna.Setianingsih.56. Teh Selfie baru aja mengumumkan perpisahan. Pertanyaan saya, tolong Teteh kasih pesan dan harapan buat Abizar yang akan dia lihat nanti suatu saat kelak dia sudah ngerti dengan konsep nanti ya cara berpikir dia. Teriring doa, semoga kebahagiaan selalu mengiringi Teh Selfie dan Abizar. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau aku pasti selalu akan berusaha ngomong sejujurnya lah. Tapi untuk saat ini mungkin belum. Tapi kalau nanti Abizar udah dewasa, ya pasti aku akan kasih dia pengertian juga. Bagaimana keadaannya, kondisinya. Cuman tetap aku juga harus berpikir tuh dalam arti kan kita punya jejak digital ya Kak ya. Jadi itu harus benar-benar dijaga juga nih, kayak gini nih misalkan. Aku juga nggak mau sampai nanti waktunya dia cari-cari atau bagaimana, aku nggak mau punya jejak digital tuh jelek. Setidaknya aku sama mantan suami lah ya kalau sekarang ya. Ya udah kita sepakat kalau misalkan ada pertanyaan yang menyangkut masalah perceraian terutama, ya aku akan jawab, cuman ya kita memang bercerai dan berpisah baik-baik. Aku nggak mau nanti one day Abizar sudah besar, dia cari-cari kesalahan dari salah satu orang tua, aku nggak mau. Toh kita tetap juga hidup bareng-bareng tuh dalam arti membesarkan anak lah ya. Bukan berarti kita hidup bareng gitu. Cuman ya kita udah sepakat intinya kita berpisah baik-baik, kita tetap fokus, kita besarin anak bersama. Dah itu aja intinya. Kalau misalkan ada banyak orang yang nanya apa, kenapa, aku nggak mau jawab. Harapannya udah pasti, harapannya kita sebagai orang tua, aku sama Rangga itu ya maunya yang terbaik lah. Apapun itu pasti kita akan lakukan demi masa depan anak dan
apa ya namanya, supaya anak bahagia lah walaupun orang tuanya nggak bareng, udah itu aja lah intinya gitu. Tapi udah siap ya become a single mom karena it's not an easy way, it's not an easy job. Harus siap sih Kak. Anak Apapun sakit, belum nanti gunjingan orang, apalagi kita tahu kan Selvi ini sekarang udah politician, jadi masih banyak lah gitu ya. udah pasti harus siap sih, mau gak mau. Aku jawab juga sebisaku, aku jelasin juga apa yang aku jelasin mungkin sama orang-orang yang terdekat aku. Tapi kalau untuk dari lingkungan luar mah bodo amat lah aku. Ya sebelum aku masuk di politik pun kan udah tahu di hidup di entertain, aku udah tahu lah hidup di entertain gimana ya kan. Dari sini, dari sana, dari bawah, dari atas diomongin, diapain, bodo amat. Aku selama aku tidak merugikan dia, selama aku tidak merugikan orang lain, tetap aja jalan aja gitu, keep going aja lah gitu. Nah itulah guys, jadi kalau ada omongan-omongan tentang single mom itu bukan pilihan tapi takdir yang harus bisa kita jalanin ya. Betul. Ini ada 3 pertanyaan terakhir dari Ibadi Karim 0713. Teh, gimana caranya hati lapang dan bisa tetap tenang dalam menghadapi berbagai skenario dari Allah? Apa merasa jika ini adalah ujian yang paling berat? Bagaimana cara berjuang melewati ujian ini? Percayalah tidak ada manusia yang selalu baik-baik aja di dunia ini. Mereka juga sedang berjuang melewati ujiannya masing-masing. Semoga dengan segala ujian ini menjadikan Teteh lebih baik lagi yang sedang diusahakan dan yang sedang dilangitkan. Allah permudah untuk terwujud, tetap semangat, bahagia, nikmati setiap proses, belajar dari pengalaman, bersyukur, hargai pencapaian, jangan pedulikan tuh omongan orang. Sebaik apapun dirimu, bagi orang yang tidak menyukaimu selalu ada celah untuk terlihat salah. Gak apa-apa, semua ada waktunya, tugasmu cuma berusaha, serahkan kepada yang kuasa. Wah ini banyak banget loh fansnya, jarang loh. Biasanya kalau artis mengumumkan satu perpisahan tuh pasti perempuan yang disalahin. Mau nggak tahu gimana, ngerasa nggak sih? Tapi ini banyak yang mendukung loh. Iya bagus tuh itu ya, benar sih. Ya apa ya, itu udah semuanya bahwa ini apa, dia ngasih saran gitu, ngasih semangat terus gimana caranya Teteh supaya tetap tenang. Jujur Kak, ujian terberat aku di 2024 ini sih, luar biasa, beneran. Wah itu mah bener-bener pemilu ya kan, belum ngorbanin waktu buat anak terus ngurusin perceraian juga kemarin-kemarin kan. Oh ini udah officially? Udah. Oh gak ada yang tahu ya? Baru posting kan semalam. Oh hebat banget bisa nggak tercium. Ya itu kesepakatan kita berdua sih. Gimana caranya supaya tetap baik-baik lah intinya. Ya susah sih, awal-awal aku juga nggak tenang Kak. Nangis, bener-bener nangis. Ya Allah banyak pokoknya mah. Ini gimana cara ngadepinnya satu-satu, nggak bisa dalam satu waktu gitu ya. Ya balik lagi tadi kataku bilang ikhlas sih. Harus ikhlas, udah gimana Allah aja lah. Semua juga udah ada ketetapannya, udah gitu aja lah. Dalam pemilu gue mau menang atau tidak gue harus terima. Terus dalam hubungan mungkin statusku ya lo udah cuman sampai di sini ya lo harus terima. Jodohnya cuman sampai di sini aja gitu kan. Terus lihat anak ya lo harus minta maaf, lo harus ganti itu semua waktu lo yang dulu mungkin lo bisa pakai dengan bersosialisasi, sekarang lo harus perbaiki itu semua. Harus ikhlas juga. Mungkin anak yang dulunya dekat sekarang udah mulai berjarak misalkan karena kan jarang ketemu sama mamanya. Gitu kan, kayak aku sama Abizar ya harus bertanggung jawab lagi macamnya biar anak jadi nyaman lagi, kadal lagi sama aku gitu loh. Kalau tenang ya aku memang awalnya dipaksa untuk tenang sih Kak. Zikir mungkin terus ya sholat gitu kan. Terus juga mengadu lagi ya bukan sama siapa-siapa lagi, pasti sama Allah. Dan itu benar-benar mujarab sih, asli. Meskipun masalahnya kayaknya masih ada, tapi kita tenang dulu lah ya. Nah itulah, tenang tuh susah. Belum tentu orang kaya tenang say. Banyak yang naik pakai tas Hermes, tapi hidupnya nggak tenang. Nah itu memang tenang Kak, susah tenang itu Kak. Itu udah pemberian Allah yang paling luar biasa ya. Mungkin parenting sedikit ya, sekarang kan udah menjadi single mom ya. Mungkin sharing sedikit gimana caranya jadi single mom yang baik. Versi Selvi. Aduh
single mama. Ya lakukan yang terbaik aja sih Kak. Aku selalu diajarkan, mungkin dulu aku juga hidup kan dari orang tua yang divorce juga. Jadi lebih dekat sama papa ya kayaknya? Iya, betul. Tapi mama masih ada? Mama masih ada. Justru aku Tapi belajar. jarang loh biasanya. Apa? Kalau anak kan ikut mama, ini ikut papa tuh jarang loh biasanya. Makanya nggak ngerti aku juga. Jadi ikut sama papa, mungkin ya aku kalau sama papa kan beda nih. Apa namanya? Bukan arahannya siapa sih? Kalau orang tua tuh didikannya. Pasti. Didikannya. Ya jujur sih aku dididik keras. Kan dari orang tua, dari papa. Otomatis ke Abizar juga pasti ada sedikit ngaruhnya. Gimana cara orang tuaku dulu yang didik aku, otomatis aku ngedidik Abizar juga pasti ada lah ya, nempel kan. Gimana caranya didik Abizar. Untungnya anak aku laki. Ya berarti kan harus kuat, harus gimana gitu kan, harus bisa terima segala macam. Pokoknya aku selalu lakukan yang terbaik, walaupun aku juga sadar aku belum jadi bisa ibu yang baik juga Kak. Apalagi sekarang dengan status baru gitu ya, single mom. Nah, apakah aku nanti akan siap atau apa-apa bisa ke depannya seperti apa? Ya udahlah jalanin aja. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini aku pasti melakukan yang terbaik buat Abizar. Parenting pun sama. Kalau aku salah, aku minta maaf. Kebanyakan orang tua itu tuh gengsi untuk minta maaf sama anak. Menurutku ya, masih banyak. Walaupun anaknya masih kecil, udah tahu mungkin ngebentak. Itu kan hal kecil ya Kak. Tapi jarang juga orang tua, sayang maaf ya, tadi mama ngebentak ya nak ya. Mama jarang loh. Aku diajarkan tuh kayak gitu, lo mau ngebentak anak, lo mau teriak sama anak setelah itu, atau lo mau lakuin kesalahan apapun, sekecil apapun, gara-gara waktu misalkan nggak ngejemput, minta maaf, harus gitu, biar anak tuh tahu, oh kalau gue salah, gue harus minta maaf. Nanti secara tidak langsung kan kita juga nge-brainwash dia, oh kalau gue salah gue harus minta maaf. Dan aku selalu membiasakan anak aku tuh gini, lo mau minta tolong apapun ke siapapun harus bilang, mau ke supir kayak, mau ke mbak kayak, kalau lo butuh harus minta tolong. Setelah itu baru ucapkan makasih. Jadi otomatis karena aku juga di rumah begitu kali ya. Pak, tolong Pak maaf ya. Dan aku selalu membiasakan sama Abizar, kalau bukan punya kamu jangan makan. Misalkan makanan. Karena aku dulu sama mantan suami di rumah, ini punya makanan, aku punya makanan, aku nggak pernah tuh. Oh iya? Makan punya Rangga tuh aku nggak pernah. Pasti aku nanya, ini punya siapa? Punya Rangga. Gue mau ini dong, boleh ya? Gitu. Makanya Abizar juga begitu. Ini manners ya. Oh jadi didikan papa sangat kuat ya? Didikan, iya. Jadi aku juga sama Rangga tuh menerapkan itu. Jadi anak pun sama. Dia ada coklat atau misalkan di kulkas, itu bukan punya dia. Dia nanya, mama boleh nggak ini punya siapa? Gitu. Oke, 2 ya. Misalkan kasih 2. Gitu Kak. Jadi harus tahu adab. Betul. Itu yang sulit ya di zaman now ini ya. Jarang kan orang misalkan gini, ada makanan kita makan apalagi aja sama nih suami, gitu kan. Ya udahlah ambil aja dulu ya, nanti izinnya belakangan. Ini satu pertanyaan terakhir nih ya. Dari Amiatu Fatimah. Assalamualaikum Teh, saya mau nanya sama Teteh, gimana caranya Teh Selfie mempertahankan kredibilitas Teteh dalam bernyanyi? Karena sampai saat ini Teh Selfie masih naik dan gak redup. Kenapa Teteh masuk dunia politik Teh? Dan saya juga mau tanya sama Mama Vena, kenapa Mama Vena ngundang Teh Selfie ke YouTube-nya Mama? Nah nanti aku jawab. Nah sekarang Teteh dulu, nih Teteh Selfie. Menjaga kredibilitas. Gak tahu ya Kak, mungkin aku selalu menanamkan dalam diri aku tuh gini, lu jangan terlalu berambisi tapi lu gak boleh gak punya ambisi. Jadi gimana dong? Jadi gini, kan ada orang yang pengen terkenal, tapi menghalalkan segala cara. Itu salah satunya. Gimana caranya gue tetap harus terkenal banget. Mungkin dulu aku kayak gitu ya. Kalau sekarang, tadi aku udah bilang aku udah gak kayak gitu. Terus menjaga kredibilitinya ya itu tadi ya, jalanin aja, menerima gitu loh. Terimain, nikmatin aja. Kalau kita punya karya, terus kita juga bisa menjaga karya itu, ya otomatis Kak, mohon maaf nih aku udah 31 tahun. Artis baru juga banyak ya kan. Saingan berat. Saingan tuh banyak gitu ya. Tapi ya itulah mungkin karena aku punya sesuatu yang tadi aku bilang karya, ya Selfie kan punya lagu. Terus mungkin Selfie juga pernah film segala macam, dibutuhin juga gitu loh. Sambil kita belajar juga gimana caranya supaya menjaga itu. Ya kita jadi lebih
lebih baik lagi lah, mungkin dari penampilan kah, atau mungkin dari cara-cara berbicara, atau mungkin ketemu, kan banyak lah caranya. Mengupgrade lah ya. Mengupgrade diri sendiri itu kan perlu nih Kak. Mau belajar, kayak tadi salah satu membaca, aku nggak pernah loh. Tapi dengan sendirinya gue jadi harus membaca gitu kan. Nah itulah kan salah satu trik juga mengupgrade diri, dan orang juga melihat gitu ya, perubahan yang menurut mereka tuh, oh ya kayaknya dia berubah deh. Justru dari situlah kesempatan kita untuk jadi lebih mahal lagi gitu kan. Punya value tadi. Bener, orang mau ngundang pun, kayaknya selfie mah udah di politik, udah ini kayaknya udah beda deh harganya. Kan gitu kan Kak? Bener nggak? Iya itu maksudnya salah satunya. Jadi ada CV lain ya. Tuh, terus yang tadi yang pertanyaan kedua apa tadi? Cara menjaga credibility-nya kan? Iya, karena kan nggak pernah turun kan, selalu up terus gitu. Tapi aku sih kayak posisi aku sekarang nih ya, jujur ya, kayak aku di tengah-tengah aja Kak, nggak naik nggak turun, tapi ada aja gitu. Kayak kemarin pas ini pemilu, ada aja beritanya, ada aja tawarannya. Cuman akunya aja nggak bisa, aduh sayang banget ya. Tapi ya udahlah, rezeki. Tapi seorang selfie itu selektif nggak sih orangnya? Kadang. Dalam hal apapun. Karena mungkin aku sih percaya zodiak ya kayak maaf, jadi kayak jadi aku picky kan ya orangnya ya? Aries nih aku, jadi kadang suka ya udahlah gas dulu gitu loh, kadang-kadang udahlah nggak mikir panjang, tapi setelah itu oh iya juga ya, salah banget gue kadang suka gitu. Jadi itu yang diperbaiki juga. Itu harus. Jadi semua harus dengan keputusan yang matang. Nah, jangan menggebu-gebu lah gitu kan, elemennya api nih soalnya nih. Tapi ini ada pertanyaan bagus ya, terakhir nih ya. Ini soalnya dia panjang, paling panjang nih ya. Namanya dari Alnai_9A. Nomor 1. Apa kabar? Udah pasti baik ya. Terus kemudian, nah ini nih. Kalau boleh tahu, ceritain dong asal muasalnya dijuluki Katy Perry Sunda. Itu beneran ya? Tapi mirip sih mukanya. Emang pengen copycat dia atau gimana? Bukan Kak, jadi dulu tuh aku pas pertama kali muncul dalam dunia entertain tuh kan sebagai penyanyi dangdut nih. Tapi kan kita tuh harus punya ciri khas dong, supaya orang tuh tahu dan inget gitu kan. Dulu misalkan Gita Janet pakai wig gitu kan. Iya, warna-warni gitu dengan berbagai macam wignya. Kalau aku apa ya gitu kan. Kalau Inul kan ngebor. Kalau selfie apa sih goyangannya? Aku dulu tuh nggak ada, aku cuman kayak gini. Gimana kalau, jadi manajer aku dulu namanya Arif. Gimana kalau namanya dirubah aja Selfie Kitty? Lah kenapa Kitty? Aku karena bilang. Katy Perry. Enggak, jadi Kitty itu kenapa aku bilang itu? Kitty itu karena kan Hello Kitty, kamu harus dandan pink. Serius? Dari mulai atas baju dan sepatu harus pink semuanya. Dan alhamdulillah ngaruh kan, naik tuh. Tapi pas aku dulu tuh main di Dahsyat, gimana ceritanya? Aku pakai soft lens lah dulu ya. Diceletukin kok mirip Katy Perry sih gitu. Tapi emang mirip sih. Ya udah akhirnya aku kayak beneran ditanggungin aja, udah langsung dimirip-miripin. Tapi bilangnya Katy Perry Indonesia, berat banget Kak buat gue Kak. Katy Perry Indonesia kayaknya, waduh. Ini Katy Perry Sunda malahan. Aku, karena aku sebagai orang Sunda, udahlah daripada Katy Perry Indonesia, udah Katy Perry Sunda aja. Jadi mengangkat ya Sundanya. Mengangkat Sundanya. Tapi keren sih, artinya ya semua hal udah dicoba ya. Betul. Tapi sukaan mana? Acting, singing? Kalau aku lebih suka acting sih. Enggak, kalau sekarang politik, acting, ya kalau sekarang kan lagi di dunia politik nih. Ya suka nggak suka lah ya. Kalau acting aku suka juga Kak. Aku lebih acting, lebih suka tuh kenapa? Mana duluan? Politik, acting dulu. Dangdut, acting. Terus politik. Nyanyi udahlah. Udah jarang nyanyi terakhir ya. Padahal dikenal sebagai penyanyi dangdut. Makanya. Ya. Nyanyi dong. Nyanyi. Tapi intinya apa yang pan. Tapi intinya alhamdulillah ya, kalau tadi kan ada pertanyaan kenapa aku ngundang selfie. Aku mau jawab nih ya, ini bukan karena depan orangnya. Jadi pertama kita ketemu yang bener-bener ngobrol tuh di acara apa ya? Ashanti Birthday. Ashanti Birthday. Jadi di situ aku ngeliat ini anak kok ramah banget dan cantik yang pasti. Jadi ternyata dia dibalik ramahnya dia dan cantiknya dia tuh sebenarnya banyak beban ya pada saat itu. Tapi orang nggak tahu loh. Betul. Berarti pinter banget ya actingnya ya. Kan artis Kak. Kan artis Kak. Tapi ingin dikenal sebagai apa someday? Ya kalau keputusan KPU nanti sudah tetap, ya udahlah dikenal sebagai politikus aja. Tapi yakin ya, seberapa yakin kan sekarang udah 20.000 ya. Berapa persen sih perhitungannya udah? 70% kayak kurang deh, masih 60 sekian lah. Bismillah aja Kak. Kalau memang udah rezeki mah nggak kemana, udah gitu aja. Kalau misalkan nggak ada rezekinya di sini,
ya udah kita masih bisa cari jalan yang lain menuju apa tuh ada peribahasa Jadi apa back sih to back to basic dulu lah back to basic ya, nyanyi dan acting dulu acting. ya Jadi- aku juga udah kangen banget sih pengen gitu ini ya kan 1 tahun ya berjuang Setahun. ya. Sebelum aku tutup, apa yang ingin disampaikan untuk papa tercinta? Ternyata kan beliau orang yang sangat membuat seorang selfie seperti ini ya. Karena jarang loh orang bisa independent woman, tapi ternyata dibesarkan dari salah satu pihak orang tua aja ya. betul ya aku mau ucapin terima kasih untuk papa aku atas perjuangan dan pengorbanannya. Tanpa papa juga aku bukan siapa-siapa, jadi aku berharap apapun nanti hasilnya, aku berharap papa ada di samping aku, itu aja. Terima kasih. Untuk si Abizar, Untuk Abizar, sayang, kamu tahu mama sayang banget sama Abizar. Mama ucapin terima kasih juga atas pengertian dari kamu untuk mama selama mama berjuang. Mama yakin kamu juga pasti sedih karena sedih ditinggal sama mama, tapi mama juga yakin setelah ini pasti akan ada kebahagiaan untuk kita berdua. amin. Love you, sayang. Terakhir dong buat semua nih pemilih-pemilih yang ada di Oh iya. Dari Tasik dan Tasik penonton lah dan ya. Intinya terima kasih atas segala dukungannya, mau itu yang di Tasik atau bukan, terima kasih atas segala supportnya. Pokoknya doakan aku, apapun hasilnya yang terbaik untuk aku, untuk masa depan aku. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Yeay. Oke guys, itulah tadi obrolan aku ya, singkat tapi banyak banget ya value yang bisa kita ambil dari seorang selfie kitty. Aku terima kasih banget loh. Sama-sama Kak. Bener-bener Makasih udah bela-belain dari BSD, kita DM-an ya sampai akhirnya terjadi hari ini. Betul, Tapi aku yakin betul. yang nonton Vena Melinda Channel, terutama yang mungkin lagi menghadapi masalah keluarga, bisa mengambil contoh dari cerita kita, terutama dari selfie, yang terus tersenyum meskipun di dalamnya mungkin sakit ya, ada kegagalan. Dan ternyata mempunyai cita-cita yang luar biasa untuk industri musik khususnya dangdut. Jadi pokoknya guys nonton terus ya Vena Melinda Channel, akan banyak cerita menarik tentang semua bintang tamu aku. Sekali lagi sukses ya cantik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nanti insya Allah langsung dapat jodohnya apa Amin. break dulu? Break dulu aja. Break dulu aja. Break dulu aja ya. Iya. Oke guys, pokoknya stay tune terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.